Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat keduniaan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah beri ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, ini melakukan Allah, kita akan melanjutkan kembali kuliah Tib Nabawi kita secara online, di mana insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki kajian dan resep untuk penyakit yang kelima, yaitu penyakit asam urat. Ya, teman-teman semuanya mungkin sudah terbiasa mendengar penyakit ini, ya, karena memang penyakit ini adalah salah satu penyakit yang saat ini banyak menimpa ya siapapun, ya. Bahkan tidak sekedar menimpa kaum tua, asam urat ini sudah ya juga menimpa kaum muda, ya. Alhamdulillah, ya. Di tempat kami ini, di Islamic Therapy Center ini sudah banyak membantu mereka-mereka yang mengalami gangguan asam urat, ya, baik yang gejala maupun yang sudah akut. Baik, kita akan coba melihat dulu apa definisi daripada asam urat ini, ya, agar nanti kita bisa memahami dengan lebih dalam lagi tentang asam urat itu sendiri. Definisi asam urat, ya, secara definisi asam urat merupakan gangguan persendian yang ditandai dengan tingginya kadar asam urat dalam darah, jaringan, dan urin. Asam urat ini kemudian mengkristal dan menumpuk pada persendian, khususnya pada jari, tangan, dan kaki, tumit, lutut, tangan, telinga, atau sendi di seluruh tubuh dan membuatnya bengkak seperti kutil dan nyeri. Beberapa kasus batu ginjal ternyata merupakan pengkristalan dari asam urat. 90% penderita asam urat adalah kaum pria. Nah ini, jadi asam urat ini dia adalah gangguan persendian, ya. Jadi mirip dengan rematik. Ya, namun untuk asam urat ini dia karena kadar asam urat dalam darah, ya, maupun dalam jaringan atau dalam urin itu terlalu tinggi, ya, sehingga nanti ini menjadi menumpuk, ya, seperti kristal dia, ya. Makanya biasanya orang kalau asam urat itu di persendian tangan atau kakinya, ya, atau di persendian-persendian lain di area tubuh yang lain itu terjadi benjolan-benjolan. Kalau sudah parah itu terjadi penumpukan purin, sehingga apa? Ya, menjadi kaku. Ya, sendinya menjadi kaku, sendi tangan, sendi kaki itu ya menjadi kaku. Nah, ini ya terjadi karena tadi gejala asam urat yang sudah kondisi asam urat dalam darah yang sudah sangat tinggi, ya, sehingga terjadilah penumpukan purin pada persendian. Nah, termasuk di dalamnya kasus batu ginjal ini ternyata juga, ya, merupakan akibat dari pengkristalan, ya, daripada asam urat itu sendiri. Maka terjadilah batu dalam ginjal kita. Ini ada kasus seperti itu. Jadi kasus-kasus batu ginjal ini, ya, salah satunya adalah kasus pengkristalan purin, ya, akibat asam urat yang tinggi. Nah, 90% asam urat ini menimpa kaum pria. Ini yang paling banyak karena ini memang kaum pria, ya, kaum laki-laki.
Artinya ya wahai kaum pria ya, wahai ikhwah ya, waspadalah dengan penyakit asam urat ini. Lalu apa penyebab kenapa orang bisa terkena asam urat? Nah, kita lihat di sini di antara penyebab asam urat kenapa bisa terjadi itu dikarenakan adanya gangguan metabolisme protein karena terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan yang kaya purin. Jadi terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak purin ini atau yang kaya purin ini ya, maka dia bisa menyebabkan terjadinya asam urat manakala metabolisme ya protein itu terganggu, tidak stabil, maka akan muncul asam urat. Kalau kita sering konsumsi makanan-makanan yang kaya purin ya. Jadi kalau dia mengandung purin yang tinggi, itu sering kita konsumsi, sementara ada gangguan pada metabolisme protein kita, maka ini ya bisa menyebabkan terjadinya asam urat. Ya. Faktor lain adalah karena kegemukan atau bertambahnya usia dan lain-lain. Ya. Jadi kegemukan bisa juga menyebabkan terjadinya asam urat. Ya. Begitu juga faktor U. Ya. Ini faktor U ini ya memang siapapun ya, kalau usianya sudah semakin tua, ya semakin senja, biasanya sudah mulai banyak penyakit yang menimpa atau menyerang. Ya. Maka agar tua kita lebih sehat, lebih awet, ya maka dari waktu muda ini kita harus menjaga pola makan kita, ya kemudian menjaga pola istirahat kita dan juga pola stres, ya termasuk dalamnya adalah pola ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab terjadi kenapa bisa terjadi asam urat. Lalu apa gejala yang bisa kita lihat ya daripada efek asam urat ini? Ya. Gejala yang pertama yaitu serangan asam urat terjadi secara mendadak. Nah, jadi kadang-kadang mendadak. Ada orang habis makan seafood misalnya, tiba-tiba terjadi pembengkakan pada sendi kaki ataupun sendi tangan. Ya, biasanya pada jempol kaki, jadi sendinya itu menjadi membengkak dan memerah. Ya, lalu nyeri. Ya, atau tangan tiba-tiba tidak bisa digenggam, kaku ya. Nah, dan nyeri. Nah, ini menunjukkan bahwa ada gejala asam urat yang terjadi. Ya. Dia mendadak saja. Kadang-kadang memang tidak diduga ya. Karena faktor tadi, makan makanan yang kaya purin. Yang kedua, nyeri yang hebat dirasakan oleh penderita pada satu atau beberapa sendi. Seringkali terjadi pada malam hari, nyeri makin memburuk dan sering tak tertahankan. Nah, ini biasanya nyeri ya, tiba-tiba muncul nyeri yang sangat hebat ya, khususnya di malam hari. Dia semakin berat nyerinya ini. Nah, ini kalau ada seperti itu kita rasakan nyeri di persendian atau di beberapa persendian, ya ini ciri-ciri asam urat. Ya, segera cek, ya, segera cek. Yang ketiga, sendi membengkak dan kulit di atasnya nampak merah atau keunguan, kencang dan licin, serta terasa hangat. Nah ini, ya asam urat itu dia akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada sendi, ya, dan kulit di sendi itu dia terlihat seperti ya atau lebih memerah sedikit atau keunguan, ya. Kemudian dia licin dan dia sedikit hangat. Ya. Ini ciri-ciri asam urat, ya. Jadi dia ada bengkak, kulit berwarna kemerahan atau keunguan, agak licin dan sedikit hangat. Maka kalau itu terjadi, jangan dipijat. Nah, jangan dipijat karena itu adalah asam urat, ya. Terjadi penumpukan purin akibat makan makanan yang kaya purin yang menyebabkan metabolisme
ya protein kita terganggu. Ya. Yang keempat, gejalanya jika disentuh akan terasa sakit yang luar biasa. Nah, jika ditekan sakit, maka tidak boleh diurut. Kalau asam urat ini diurut, ya ini luar biasa sakitnya. Ya, bukan solusi ya. Asam urat itu bukan solusi baginya dengan urut atau pijat, bukan ya. Tetapi ya dikeluarkan kandungan purin yang berlebihan itu. Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Ya. Kemudian gejala lain kadang disertai demam, menggigil dan perasaan tidak enak. Ya, namanya meradang ya. Ada bagian tubuh kita yang meradang, bengkak ya. Maka tubuh kita biasanya merespon dengan apa? Demam. Ya, menggigil ataupun perasaan yang tidak nyaman. Yang terakhir gejala yang bisa dilihat, jika diraba denyut jantung sangat cepat. Nah, jadi pada penderita asam urat itu juga biasanya ada pengaruh pada detak jantung, ya. Detak jantung lebih cepat, ya, lebih kencang. Nah, ini berarti kemungkinan juga karena faktor asam urat yang terlalu tinggi pada darah atau jaringan maupun pada urin tadi. Ya. Inilah gejala-gejala yang sering kita dapati pada orang-orang yang mengalami gangguan asam urat. Lalu apa sarannya? Ikhwanul akhwat ini melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan ya, sebagai bentuk pencegahan ataupun juga pengobatan manakala kita sudah terserang penyakit asam urat ini ya. Ya. Saran yang bisa dilakukan yang pertama ya, minum air putih yang maksimal. Jadi kita disuruh untuk banyak minum air putih. Berapa air putih yang bisa diminum dalam sehari? Yaitu 2,5 liter per hari. Nah, ini coba dikonsumsi. Ya. 2,5 liter per hari ya, minimal air putih yang bisa kita konsumsi agar bisa membantu mencegah terjadinya asam urat ya, ataupun juga untuk ya, memperbaiki sirkulasi metabolisme dalam tubuh kita. Selanjutnya jangan lupa olahraga ya, olahraga yang teratur. Ya terserah pilih olahraga apa saja. Mungkin sebagian memilih untuk jogging ya. Sebagian memilih untuk lari pagi atau siang ataupun sore. Sebagian lagi ini lagi ngetren hari-hari ini di masa pandemi ini ya, dan menuju new normal ini apa itu bersepeda ya. Silakan pilih yang mana ya. Ada yang mau nge-gym ya, silakan. Yang penting olahraga ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Hendaknya ada olahraga yang teratur yang bisa kita pilih salah satunya untuk kita jadikan aktivitas rutin kita setiap hari di dalam rangka membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya saran yang bisa dilakukan adalah kurangi makanan instan. Ya, kurangi makanan instan seperti apa? Mie instan, ya. Ini jangan terlalu sering, ya. Jadi makanan yang instan ini dikurangi. Seperti apa? Makan kaleng, ya. Ini dikurangi, ya. Termasuk juga soft drink. Soft drink ini minuman-minuman ya yang soft ya. Ya, minuman-minuman kemasan kaleng yang bersoda juga ya, seperti yang sering kita jumpai di minimarket yang ada. Ini juga jangan sering-sering diminum. Yang baik adalah perbanyak minum air putih ya. Air putih minimal 2,5 liter per hari. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa tanaman ya, obat yang direferensikan untuk penanganan asam urat ini? Ya. Bagaimana atau herbal apa yang kira-kira cocok untuk dikonsumsi bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan asam urat? Maka yang pertama adalah herbal yang berfungsi sebagai analgesik, antiinflamasi,
dan diuretik. Ya. Ini yang bisa dicari pertama kali. Herbal yang berfungsi sebagai analgesik, ya, antiinflamasi dan juga diuretik, ya. Apa herbalnya yang bisa kita konsumsi? Yaitu sidaguri. Ya, sidaguri. Ini adalah herbal yang fungsinya untuk bisa sebagai antiinflamasi, ya, juga sebagai analgesik dan diuretik. Yang kedua, kita cari juga herbal yang berfungsi sebagai stimulan sirkulasi, ya, untuk memperlancar sirkulasi agar tetap stabil. Maka kita minum gandarusa, ya, gandarusa. Ini tanaman yang cocok untuk stimulan sirkulasi pada kasus asam urat. Selanjutnya antibiotik, ya, antibiotik, ya, herbal yang bersifat sebagai antibiotik. Apa itu? Untuk kasus asam urat ini bisa dibantu dengan temulawak, ya, temulawak. Selanjutnya juga herbal yang berfungsi sebagai antipiretik, ya, yaitu adalah sambiloto. Ya, sambiloto. Nah, ini 4 herbal yang kiranya bisa dikonsumsi bagi siapa yang ingin asam uratnya stabil, ya, asam uratnya bisa normal. Nah, ada juga satu lagi, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, yang bisa dikonsumsi bagi siapa yang mengalami gejala asam urat yang tinggi. Ya, apa itu? Yaitu daun salam. Ya, daun salam ini juga bagus untuk dikonsumsi. Ya, direbus, ya, kemudian diminum. Namun daun salam ini dia bersifat bisa menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah ataupun anemia. Ya, maka untuk siapapun yang mengalami gangguan anemia, ketika ingin mengobati asam uratnya dengan rebusan daun salam, dianjurkan untuk menambahkan sedikit garam dalam rebusan itu agar kemudian tekanan darah tetap stabil, ya. Tetap stabil. Jadi daun salam ini juga bagus untuk pengobatan asam urat. Adapun di sini herbal yang dianjurkan adalah ada 4 jenis. Yang pertama adalah sidaguri sebagai herbal antiinflamasi, sebagai herbal analgesik dan juga diuretik. Yang kedua adalah gandarusa sebagai stimulan untuk sirkulasi, dan yang ketiga adalah temulawak sebagai antibiotik, dan yang keempat sambiloto sebagai antipiretik. Inilah 4 herbal yang kiranya bisa direkomendasikan bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan asam urat. Lalu apa pantangan yang harus diwaspadai bagi mereka-mereka yang mengalami gejala gangguan asam urat? Pantangan yang pertama, ikhwanul akhwat dan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita jaga adalah jeroan. Ya. Jeroan itu apa sih? Ya, organ-organ dalam, ya, dari hewan-hewan yang kita makan. Misalnya bagian ginjal, limpa, babat, usus, hati, paru, dan otak. Nah, ini semua adalah masuk dalam kategori jeroan yang hendaknya dihindari, ya, dikurangi, dikonsumsi bagi kita yang sudah mengalami gejala asam urat. Ya, kurangi ini, ya, jeroan ini, karena ini penyebab paling besar, ya, karena memang jeroan ini yang sulit dicerna secara cepat oleh tubuh kita. Maka agak dikurangi, ya. Jangan sering-sering. Memang ini enak, ya. Ginjal, limpa, babat ini, ya, usus, hati, paru dan otak, apalagi kalau direndang, ya. Apalagi kalau di sate ataupun di masak yang lain. Nah, ini memang menggoda sekali. Tapi, ya, jika kita sudah mengalami gejala asam urat, ya,
maka hendaknya ini dikurangi ya, atau dihindari ya, agar asam urat kita bisa tetap terjaga normal ya. Yang berikut seafood ya, seafood ya, makanan-makanan yang berasal dari laut seperti apa itu, udang ya, cumi, sotong, kerang, remis, tiram, kepiting, ikan teri, dan ikan sarden ya. Ini juga adalah jenis-jenis makanan yang hendaknya kita kontrol ya, konsumsinya, jumlahnya ya, untuk dikonsumsi. Jangan keseringan ya, jangan terlalu banyak ya. Maka seafood ini boleh-boleh saja kita konsumsi, namun tidak boleh berlebihan ya. Bagi mereka yang sudah menderita asam urat pun ini memang harus dihindari, disarankan untuk dihindari. Udang ini cepat sekali ya, kalau kita makan udang itu cepat sekali naik asam urat kita. Cumi-cumi ya, sotong, kepiting ya, tiram, kerang, ikan teri, dan ikan sarden ya, ini adalah diantara makanan-makanan yang paling banyak menyebabkan terjadinya asam urat ya. Selanjutnya ya, yang juga perlu dihindari adalah ekstrak daging seperti abon dan dendeng. Nah, ini juga ya, bisa menyebabkan terjadinya asam urat yang tinggi ya. Selanjutnya makanan yang sudah dikalengkan, contoh kornet sapi ataupun sarden ya. Jadi makanan-makanan yang sudah dikalengkan ini akan meningkat ya, kadar purinnya, sehingga kalau kita konsumsi bisa mempercepat ya naiknya asam urat. Yang berikutnya daging kambing, daging sapi, dan daging kuda ya. Ini juga diantara yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat ya. Bebek, angsa, dan kalkun ya, ini juga termasuk daging-daging yang dari unggas yang mempengaruhi peningkatan asam urat. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai, termasuk hasil olahan seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai. Ya, kacang tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, ya, emping, ini juga termasuk beberapa jenis kacang-kacangan yang bisa membantu percepatan kadar asam urat di darah atau jaringan maupun urin kita. Maka ini juga jangan terlalu banyak dikonsumsi manakala kita sudah mengalami gangguan asam urat. Yang lainnya sayuran seperti kembang kol, bayam, asparagus, buncis, jamur kuping, daun singkong, daun pepaya, dan kangkung ya. Luar biasa ya. Nah, ini kalau terjadi gejala asam urat, sayur-sayur yang harusnya ini merupakan sayur-sayur yang favorit ya, namun juga hendaknya untuk dihindari ya, demi menjaga stabilitas kenormalan asam urat kita. Yang berikutnya keju, telur, krim, es krim, kaldu atau kuah daging yang kental. Kemudian buah-buahan tertentu seperti durian, nanas, dan air kelapa. Kemudian makanan yang digoreng atau bersantan atau dimasak dengan menggunakan margarin ataupun mentega. Dan yang terakhir, makanan kaya protein dan lemak. Nah, ini sebaiknya untuk dihindari manakala kita sudah mengalami gangguan asam urat. Namun jika tidak, ya maka tak mengapa kita konsumsi, tapi tetap kita perhatikan ya bahwa tidak boleh berlebihan dalam konsumsi makanan-makanan apapun itu ya, termasuk makanan-makanan yang tadi disebutkan sebagai di antara yang mampu meningkatkan asam urat kita. Nah, maka itu perlu dikurangi konsumsi yang berlebihan, tapi kita tetap mengkonsumsi dengan pola yang baik ya, teratur
jumlah yang tidak begitu banyak ya, dan tidak terlalu sering. Nah, inilah saran-saran yang dianjurkan ataupun pantangan ya, pantangan yang dianjurkan bagi penderita asam urat. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusi yang bisa kita ambil ya, selain tadi mengkonsumsi herbal ya, maka salah satunya di sini ada sinergi yang bisa kita coba lakukan, yaitu sinergi bekam ya, bekam. Asam urat bisa dibekam, sangat efektif ya, sangat efektif. Bahkan bagi asam urat yang sedang bengkak pun itu bisa kempes dengan bekam. Ini pengalaman yang sudah kita alami atau kami alami di tempat kami ini terhadap para penderita asam urat. Ya. Jadi asam urat atau gout ini bisa dibekam, dan bekam ini sangat cocok. Karena memang apa? Bekam ini mengeluarkan ya darah-darah kotor ya, mengeluarkan toksin ya, racun-racun yang ada pada darah, termasuk dalamnya kolesterol, asam urat ya, ini bisa ditarik ya melalui pembekaman dengan pengeluaran darah ini ya, atau disebut dengan istilah bekam basah atau bekam invasif. Nah, di mana saja titik yang bisa kita ambil untuk kasus asam urat? Di antara titik yang bisa diambil, yang pertama titik kahil. Titik kahil. Lalu kemudian titik yang berada di bawah belikat 5 atau 7 jari dari belikat kita. Ini diambil di di tepi tulang belakang. Ya, 1 jari dari tulang belakang kita kiri dan kanan sejajar ya. Posisinya 5 jari dari tulang dari belikat kita. Nah, di situ titik yang bisa kita ambil. Setelah titik kahil di atas, di awal ya, di titik simpang 4. Kemudian titik pinggang, yaitu titik area ginjal. Nah, ini diambil di sana, di kiri kanannya ya, karena memang terjadinya asam urat ini karena ginjal kita tidak lagi mampu bekerja maksimal untuk mengeluarkan purin ya dari makanan-makanan yang kita konsumsi ya, sehingga perlu dibantu diringankan kerjaan ginjal ini dengan apa? Dibekam di area ginjal itu untuk menstimulan agar ginjal ini bekerja lebih maksimal. Sehingga kalau ginjal kita maksimal dalam bekerja, mengeluarkan purin dan racun ya daripada tubuh kita, baik melalui pembuangan urin, keringat ataupun feses, maka insya Allah ya asam urat kita akan tetap normal, tidak akan menjadi berat ya. Ini 5 titik di punggung ya. Jadi kahil, kemudian 5 titik di bawah tulang belikat, tepat di 1 jari dari tulang belakang kita kiri dan kanan, kemudian titik ginjal ya di pinggang ya kiri dan kanan. Kemudian ditambah 1 lagi di bagian depan, yaitu tepat 5 jari di bawah dada ya. Jadi titik ulu hati ya, ulu hati ya. Ini bisa sekitar 5 jari dari atau 7 jari daripada pusat kita dan 5 jari daripada dada kita. Nah, di sini kita ambil ya, dan kita bekam di situ. Ya, semuanya bekam basah. Semuanya bekam basah karena memang asam urat ini adanya pada darah ya, atau pada jaringan ya, pada urin, maka memang harus dilakukan bekam basah agar keluar dia melalui darah yang disedot dengan alat bekam itu ya. Maka insya Allah kalau kita rutin melakukan bekam ini, insya Allah asam urat akan kembali stabil ya, insya Allah akan kembali normal ya. Jadi inilah titik-titik bekam yang bisa kita lakukan untuk terapi asam urat atau gout ini.
Adapun herbalnya tadi jangan lupa silakan konsumsi sidaguri, ya, kemudian temulawak, ya, bisa juga tambah daun salam atau green samurai juga bisa, ya. Jangan lupa juga sambiloto, ya, dan jangan lupa untuk juga menambahkan gandarusa. Ini diantara herbal-herbal yang bermanfaat untuk membantu menstabilkan atau menormalkan kembali gangguan asam urat yang kita derita. Ikhwan wal akhwat, ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuliah kita tentang asam urat dan solusi alaminya, juga termasuk sinergi bekamnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, ya. Silakan untuk diamalkan dan jangan lupa, ya, hal ini juga di-sharingkan kepada teman-teman yang lain karena bisa jadi ini bermanfaat bagi mereka ketika mereka sedang mengalami gangguan asam urat ini. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.